breeze, a party come move around like a fresh rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Oke. Muternya itu, waduh jauh banget. Jauh banget. 2 kilo ada. Ada. Wah, jadi Ancang-ancangnya tuh ke kiri sekilo, kanannya sekilo. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Teh Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Biasanya nih yang spesial itu adalah tamu wawancaranya. Ini tamu wawancaranya spesial, tapi tempatnya juga spesial nih. Kita nggak lagi di Jakarta teman-teman, kita lagi ada di Semarang. Tepatnya di Mangkiba Garage di Semarang. Di Jalan Supriyadi nomor 20 Semarang. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, mungkin orang Semarang tahu lah ya kualitas dari Mangkiba ini ya kan. Nah jadi ini selain tempatnya yang istimewa, bintang tamunya juga istimewa nih teman-teman ya kan. Lo kalau di Semarang udah tahu lah siapa yang gue ajak ngobrol ya nggak? Mas Feby. Mas, siapa? Sehat ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Sehat ya. Nah Mas Feby ini sekarang lagi bawa mobil Accord Maestro ya Mas ya? Iya. Gila, mapak lagi Accord Maestro ya kan. Jadi ini sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan mobilnya Mas Feby, ditemani sama kopi dari Suru on the Roof ya kan. Tak minum ya Mas? Hah? Tak Minum. minum. Mantap loh Mas, dari tadi gue minum ini nih. Jadi selain tempatnya disupport sama dari Mangkiba, minumannya disupport dari Suru on the Roof. Buat teman-teman yang Semarang mungkin mau nyantai di open space, ngopi-ngopi sambil nyantai di open space, bisa langsung ke Suru on the Roof ya kan. Lantai 2 ini sih open space-nya asik tuh ya buat nongkrong ya. Siap Mas, top. Mantep ya nggak? Itu alamatnya ada di mana ya Mas? Ngesrep Timur nomor 5. Ngesrep Timur nomor 5. Ngesrep Timur nomor 5 Tumbal. Tembalang. Jadi ini Suru on the Roof ini ada di Jalan Ngesrep Timur nomor 5 Tembalang. Ya enggak? Buat teman-teman yang Semarang boleh cobain, ataupun lo yang lagi mau ke Semarang nyari tempat kopi yang enak open space, mungkin capek ya di misalnya dari Jakarta gitu yang tutup semua, mau open space langsung ke Suru on the Roof aja. Es kopi sih Mantap. mantap. Kopi ya. banget rasanya. Iya, kalau teh jadinya es teh bukan es kopi. Nah, tanpa berlama-lama nih Mas Feby kan. Siap Mas. Kita ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol nih, teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Karena nih banyak yang akan bisa di-share sama Mas Feby untuk informasi sama maestronya. Karena di sini Mas Feby dipanggilnya Sang Maestro. Udah tahu dong lo kalau Sang Maestro udah dalam ya kan. Dolar. S-nya harus dolar. S-nya harus dolar. Pakai logo dolar. Hah? Pihak pakai logo dolar. Biar pakai logo dolar. Mas, kita ngobrol masalah si mobil nih. Oke. Mobil ini Accord Maestro tahun berapa, Mas? 90. 90? Iya. Nah, kalau gue dengar sedikit dari Accord Maestro itu, ada yang istimewa yang roda belakangnya bisa ikut belok. 4WS 91. 91. Iya, 4 wheel steeringnya. Jadi tuh bener teman-teman. Jadi nggak cuman roda depannya doang yang bisa belok. Roda belakangnya tapi nggak belok sepatah roda depan. Iya, iya. Tapi membantu mungkin putar balik. Emang muternya ini jauh banget Mas. Ngelambung banget. Oh kalau yang ini kan 90. Iya. Berarti bukan 4WS. Enggak. Ini Oke. muternya itu waduh jauh banget. Jauh banget. Jauh. 2 kilo ada. Ada. Wah, jadi Ancang-ancangnya tuh ke jalan-jalan. kiri sekilo, kanannya sekilo. Baliknya ke titik berarti, pertama lagi. Berarti jatuhnya lurus doang ya Mas ya mobilnya ya, nggak bisa belok berarti. Nggak. Jadi kalau yang 4WS itu mungkin si Maestro menyempurnakannya dikasihlah si 4WS itu. Tapi akhirnya kayak nggak jadi, terus 92-nya udah nggak ada lagi. Hanya 91? Iya 91. Oke, mungkin kurang kalau belokan di high speed gitu mungkin agak kurang stabil atau gimana kali ya? Mungkin dirasa nggak terlalu urgent kali ya. Mungkin yang 92 ya, kan putar udah balik juga intensi. jarang-jarang gitu ya Mas ya, kan nggak setiap putar balik lagi. Zaman segitu mungkin belum macet banget kali ya. Iya benar. Sekarang kebantu kali Mas ya, macet dikit putar balik. Jadi kalau orang yang seneng banget putar balik mendingan pakai Maestro kan. Yang 91. Yang 91. Yang senang muter balik ya. Emang kerjanya dia muter balik. Nah, Mas Feby, Siap Mas. mobil ini Mas Feby beli tahun berapa Mas? Tahun kemarin awal tahun 2021 ya. 2021 awal. Iya awal. Oke. Nah, dengan segala macam pilihan mobil, kenapa harus Maestro? Sebetulnya nggak pilihan pertamanya, Oke. pengennya Cielo VTEC, kalau nggak Corona Absolute.
Kenapa Celovitec dan Corona Absolut? Memang pengen Celovitec aja mas. Memang senang dari kecil lihat mobil model kitnya Tamiya, CHCS gitu-gitu. Oh berarti inspirednya sama si mobil-mobil balap dari si Corona Ya. dan si Cielo. Kalau Absolut memang pernah punya mainannya. Oke, jadi emang itunya sih. Jauh ya teman-teman. Nih si Mas Feby ini juga punya clothingan. Iya. Iya Mas ya. Iya. Buat teman-teman yang pakai baju IBS, ini Mas Feby yang kemarin ya kan. Jangan nyesel. Begitu lihat orang yang malas lagi. IBS Iya. masih jalan Mas IBS ya? Ya masih. Masih ya Mas ya. Ya mudah-mudahan tambah lancar nih Mas ya Amin. bisnisnya si IBS-nya ya kan. Nah, sekarang kita balik lagi ke mobilnya nih. Tahun 2021 awal. Mas pakai atau beli si Maestro ini. Iya. Mobilnya kan sudah berumur nih Mas. Iya. Iya dong. Pertama kali dapat kondisi kayak gimana Mas? Kondisi lumayan, tapi memang udah ada tanda-tanda biang keropos kayak bubble-bubblenya itu udah mulai nih. Waktu beli malam kan. Oh beli malam bahaya sih ya, beli mobil sampai malam rumah bahaya. pagi-pagi lagi ngelap kan. Waduh. Ngelapin, waduh, maju lagi. Nasi udah jadi nasi goreng, bubur semua nih. Udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Ini Mas beli 2021 awal. Iya. Berarti udah sekitar 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya Mas Feby. Nah, dari awal aja nih Mas Feby ini, tapi kondisinya standar Mas Feby. Nggak kayak gini dong belinya. Standar, ya standar. Standar ting-ting. Ting-ting. Body semua standar. Standar lumayan sih waktu pertama beli. Nah, ngomongin masalah tadi kan Mas Feby ngomong banyak karat. Kalau tadi kita ngobrol di belakang teman-teman, ternyata ini benar juga kata Mas Feby. Saat mobil atau kendaraan yang diluncurkan pada tahun 90-an awal yang Feby ya. Dari 80-an akhir. 80-an akhir ke 90-an awal itu memang dunia lagi krisis pelat ya. Ya kemudian kualitasnya nggak sebagus biasanya. Betul, itu juga yang menjawab pertanyaan yang kenapa sih Hampir semua. di bawahnya Estilo, Nova, Wonder itu juga lebih banyak biang karatnya dibanding si adik-adiknya. Eropa juga sama. Eropa juga, iya E30 itu penyakit ya. Ini Maestro juga penyakitnya seperti itu. Sama, kalau nggak keropos mungkin nggak Maestro sih. Waduh, kalau nggak keropos Maestro. Nah, ngomongin masalah keroposnya, mungkin teman-teman di rumah nih yang suka juga dengan si Maestro ini, ada beberapa titik nggak Mas yang harus diperhatikan dari si Maestro ini? Pasti pilar ABC, atap. Oke. Ya kalau mau lihat Maestro, kalau plafonnya udah ada pulau Jawanya, berarti udah pernah kemasukan air dah gitulah. Udah mulai ngeflag ya Mas ya? Iya, udah bentuk pulau Amerika, macam-macam lah. Nusantara. Pulau Jawa. Nah, kalau ngomongin masalah Maestro, yang sering banget gua dengar itu adalah si karet kaca belakang. Kan kalau kemarin gua udah ngebahas si Genio, yang akhirnya banyak banget yang nge-DM gua nawarin karet kaca belakang Genio. Kemarin gua udah dapet nih karet kaca belakangnya ya kan. Nah si Maestro ini, gua dengar nih gimmicknya nggak pernah ada lagi yang jual. Yang saya tanya ya, kayaknya sih nggak ada. Kan saya nggak ikut klubnya, tapi kenal gitu, tanya, Mas nggak ada juga gitu. Ada yang jawabannya gini, yaudah Mas dinikmatin aja gitu. Ya emang nikmatin sih. Mau gimana lagi? Ini karet kaca belakang gimana Mas? Saat pertama kali beli? Emang udah sealeran. Oh, oke. Iya tapi sih. rapi sealernya. Tapi rapi. Tapi kan ada si list chrome-nya kan? Ada. List chrome-nya tetap ada. Dia cuma di sisi-sisi ya Mas ya? Iya. Di sudut-sudutnya doang. Iya. Jadi ya wajar banget ya Mas ya kalau Maestro itu sealeran kaca belakang. Iya bisa dibilang ya. Yang 90 ya apalagi. Kenapa Mas bedanya? Apa bedanya? Kalau 9293 kok kayaknya keroposnya nggak separah yang 90. Sudah mendingan mungkin waktu itu kan. Si kualitas dari pelatnya kali Mas ya? Iya, mungkin dah. Tapi kan Mas harusnya udah browsing duluan dong. Udah, tapi yang saya browsing itu kayak ngerawat. Jadi nggak keluar yang keropos-keropos. Banyak orang yang punya Maestro tuh kayak males sharing. Kalau saya mending sharing. Jangan jadi kayak saya. Kalau emang seneng nggak apa-apa, tapi kalau lihat di sosmed kan mulus banget. Iya. Taunya ntar beli begitu, wah bohong nih. Nggak enak malah dikira jebakan Batman lagi. Jebakan Batman. Ternyata setelah beli surprise Madafaka kan. Janganlah. Mending apa adanya aja. Tapi keropos dinikmatin aja. Cakep kok. Cakep ya, ada motifnya ya Mas ya? Enggak. Mobilnya tuh dinikmatin tuh enak banget. Nah kalau ngomongin masalah akord, ini kan udah terkenal ya Mas ya. Kalau untuk generasi akordnya sendiri, itu kan dengan interiornya, dengan si kaki-kakinya, segala macam. Nyaman ya Mas mobilnya? Nyaman banget. Dulu tuh sempet temen gue Mas Ari,
dari Bandung itu punya ginian nih. Itu yang pertama kali sampai Adi Kaza itu kurang ajar emang dia tuh. Gue biasanya naik Starlet kan mas, pendek gitu, keras. Gue diajak lah naik si Maestro itu. Maestronya gue lupa tahun berapa, putih standar, pakai dop, full build up, jalan-jalan pakai plat kedutaan. Itu mobil sih ganteng, pakai parking pole, sama pakai bendera Jepang. Jangan-jangan Honda Legend lagi, bukan ya? Maestro ya? Maestro mas, Maestro putih itu. Itu gue sampai naik, nggak lama gue ketiduran di belakang. Kata Adi gini, lu biasa naik mobil nggak enak sih, naik mobil enak dikit tidur. Saking enaknya teman-teman, beneran ini enak banget mobilnya. Karena emang generasi Accord itu ya, nggak bohong lah ya, dari suspensi, dari mulai kenyamanan di dalam kabin. Sebenarnya ini juga ketiduran, tapi karena capek sih. Beda, konteksnya beda ya. Beda, ya? tapi tidur juga. Tapi tidur juga, sama-sama tidur. Iya. Nah mas, ngomong-ngomong masalah, tadi kan kita udah browsing, kalau mas lebih browsingnya perawatan. Jadi karat-karatnya nggak ada yang bahas lagi. Gak ada yang apa ada tapi saya nggak baca, kelewat. Nah, makanya jadinya nggak dibahas, jadi takut nanti pakai Maestro ya kan. Tapi waktu itu udah tahu sih kayak pasti kropos lah, tapi paling apa sih gitu. Ternyata waduh, ngeri. Habis dibenerin beberapa bulan melentong lagi. Tapi gini mas, itu kan dari si minusnya. Yeah. Kalau ngomongin cerita si Maestro ini mas, perjalanan si Maestro sampai mas kuat ya, ngomongin masalah itu, mas udah 2 tahun loh pakai mobil ini. Ya kan, berarti kan mas menikmati. Kalau ada orang yang pakai mobil abis itu, mobil ini nggak cocok sama gue, pasti dijual buru-buru. Iya dong, kalau mas kan, mas udah 2 tahun nih pakai ini nih, mas kulik segala macam ya mas, berarti cukup menikmati si Accord Maestro ini. Disyukuri, benar, dinikmati dan disyukuri, benar. Nah, kalau ngomongin masalah kejadian-kejadian unik yang mas dapatkan atau pengalaman yang kayak ini mobil ya gue pakai aja deh gitu, ada dong yang kayak gitunya mas, ya kan. Kalau ngomongin masalah kita sebagai car enthusiast, itu ada bond yang lebih dari cuman sekedar barang. Iya dong mas, ya, memang udah ya gue sayang sama mobilnya, udah biarin deh dengan segala kekurangannya gue nikmatin aja gitu. Apa sih mas? Duh banyak ya mas, bisa jadi novel itu. Bisa jadi novel. Banyak. Apa sih mas? Ya, banyak sih mas. Kemana-mana tuh mesti ada ceritanya, errornya. Saking seringnya make kita ngerawat tuh mobil itu kayak udah ngobrol gitu. Kayak dia kalau mau rusak itu, dia tahu, ini juraganku lagi gak punya uang nih. Dia rusaknya tuh di tempat-tempatnya nggak nyusahin mas. Di rumah, kalau nggak pas lagi berhenti di sini, kalau nggak di Bali itu juga rusaknya pas pulang saya. Nah itu teman-teman, mobil ini udah sampai Bali. Aman ya mas? Aman, pulangnya jadi kopling itu kan dipencet nggak balik. Oh ambles. Dari Bali sampai Semarang itu kayak underbone. Injek, masukin, congkel, ya kan, injek lagi, netralin, sama lagi, pindah lagi. Jadi udah kerasa kayak naik motor road race. Oh, jadi gini, gini, Ada saksinya mas ya? Ada. Ada mas Angga saksinya ya? Iya, bareng sama dia. Motor underbone udah biasa, mobil underbone ini baru mantep. Injek congkel. Tapi pas lagi dicok, kan nyongkel berarti dia naik lagi dong mas. Diinjek ada? Yang pas agak udah nyerah pas di rest area Salatiga, alhamdulillahnya. Nggak bisa diinjek? Udah susah banget, saking panasnya ya. Oke. Dan dia kayak nggak maunya juga di situ. Coba kalau pas di yang masih jauh banget kan repot mas. Akhirnya dari Salatiga gimana mas? Ya udah mulai dingin, udah mulai mau masuk lagi. Tapi tetap congkel. Tetap congkel. Sampai Semarang nggak pulang mas, langsung bengkel aja. Langsung ke bengkel. Iya, tewas lah itu badannya. Iya. Udah taruh aja dulu deh gitu. Soalnya kalau kayaknya udah capek tidur bangun masih capek lagi mending enggak deh. Iya. Bangun masih punya PR gitu mas. Iya, udah taruh aja di bengkel gitu mas ya. Enggak, langsung tak tungguin itu. Hah? Masternya ganti master kopling. Master mana? Master yang bawah. Oh, yang tusukan. Yang 2 hari berikutnya yang atas juga minta. Waduh, malah jadi masters karena ada 2 ya. Ada 2 masters. Jamak kosor. Benar. Jamak rusak nih jamaknya ya jadinya. Master bawah dulu yang pertama. Apanya mas? Sealnya sobek atau gimana? Emang udah usia sih. Jadi dia nonjok udah nggak mau balik. Iya. Abis itu berikutnya master atas. Pas lagi di Semarang lagi nongkrong. Hah? Wah, waduh. Sama lagi. Terus diisi pakai minyak goreng.
Oh. Nggak boleh sih sebenarnya, tapi Jadinya? jadi bisa diinjek. Oh ya? Iya. Olinya kan habis itu Mas, bocor kan. Iya. Terus pakai harusnya teh biar lebih kental kan. Teh. Teh yang kalau bisa yang kental. Ini darurat ya, jangan terus mau ngirit pakai teh loh. Ya, jangan. Jangan. Tapi memang proven. Aku juga tanya-tanya temen Mas Grandong juga terus pakai minyak. Ya bisa sampai bengkel. Tapi akhirnya di suatu hari ternyata karetnya minta ganti semua karena minyaknya itu. Oh. Sisaan minyaknya ternyata ngerusak. Dan dia nggak bisa bersih. Ya, dan master bawahnya ganti lagi kayaknya. Oh malah jadinya Banyak panjang yang urusannya. 2-3 kali kerja di mobil ini pokoknya. Nggak ada itu yang sekali kerja. Enggak. Jarang ya. Ya itulah namanya kalau nyicil bangun mobil ya gitu. Iya. Bener, tapi itu Mas. Jadi gini, sekarang kalau gue tanya nih, kapok nggak? Enggak, kadang kayak mau pergi dari rumah itu. Oh ya ada apa kabur lagi dong nih? Mas, kalau pergi dari rumah pergi aja. Kalau pergi dari rumah Oh, ya iya. kayak konotasinya negatif gitu. Minggat. Kayak diusir, minggat gitu jadinya kalau pergi dari rumah. Keluar gitu kayak, aduh ada apa lagi nih? Jangan dong gitu. Kadang tak ajak ngobrol sendiri gitu Mas. Tolonglah, lagi nggak ada uang nih. Nanti lagi aja lah. Sekalian yang lain gitu. Bener, tapi abis itu sekalianan. Ya biasanya waktu pernah ini tak pakai ziarah. Hah? Jadi ziarah ke Demak Kudus Muria. Hah? Pulang tuh macet kan Demak. Itu lubangnya segini Mas. Segini kali. Waduh, Dua ban ini. malah. Tapi kan macet Mas, pelan. Itu pelan aja suaranya kencang banget. Duar gitu. Enggak apa-apa sih. Sempet lihat yang temanku tak suruh turun sambil jalan itu. Kan macet parah. Tak lihat nggak ada yang bocor, ya wis aman. Kamis, Jumat, Sabtu tuh masih tak pakai Mas. Minggu memang nggak mau tak pakai, udah Senin pagi tuh oli keluar semua Mas. Maksudnya dia bisa aja bocor waktu Kamis atau Jumat atau Sabtu gitu. Benar. Dia masih mau nganter gitu Mas sampai Sabtu. Minggu pas bosku udah nggak pakai, udah keluarin aja olinya. Saatnya Iyalah. kita keluar, ayo kabur gitu. Oli. Oli ya kabur. Cabut. Ayo. Kan cabut. Nggak ada bosnya, keluar. Kerja gitu. Keluar Iya, Mas, bener, kering oli habis. Oli apa aja Mas? Oli mesin kalter. Bolongnya itu sobek Mas, bukan bolong kecil lagi, sobek. Nah, berarti gini Mas. Sorry, kalau ngomongin sobeknya Carter, itu berarti kan sobeknya udah lama dong. Enggak, waktu yang kena Iya, maksudnya dari hari Rabu kenanya. Kamis. Oh Kamis baru keluar Minggu. Ngerumahinnya Minggu, masukin garasi Minggu. Tapi di hari Jumat, Sabtu itu nggak pernah kena lubang lagi? Enggak ada apa-apa. Kena bacok mungkin atau apa? Bisa Kayaknya dia sobek. nggak suka ini kiriman mungkin bisa. Kiriman kayak tadi berarti ya. Mistis ya. Kelenek ini. Tapi sobek banget Mas. Sobek. Kalau kayak bocor dikit-dikit dari dulu pernah. Waktu statik sering banget sih Mas. Iya, karena dia ngegeser kan Mas si Iya. bautnya. Dia juga jorok banget, lokasinya tuh kayak turun banget tuh. Sering lah. Pokoknya sasaran tembak utama lah. Kalau pas lagi ceper gitu. Yang pertama kena selain heater ini gepeng udah kotak bentuknya. Nah, si konstruksi si Maestro sendiri, header sama Carter turunan mana? Sama. Oh sama. Jadi Maestro ini kan kayaknya nggak habis ya satkernya. Karena lantainya Maestro tuh kecembung. Kayak mobil-mobil Toyota, dia nggak rata, dia lebih cembung. Oh iya. Oh. Iya, makanya kalau Toyota, sideskirt masih jauh nih. Iya. Mobil udah yang grok. Orang lihatnya Mas kurang habis gimana? Ini lantai udah nempel semua. Oh, dia lantainya cembung ya? Cembung. Jadi sama sideskirt malah jadinya di bawahan si... Iya. Harusnya Jack, list pelanggan ngelindungin lantai kan. Ini Benar. enggak. Lihat lantai melindungin semuanya. Jadi Lantai yang for pertama- all. Oh, lantai for all jadinya malah. Nah, kita balik lagi ke si Carter. Gue masih agak bingung nih. Carternya sobek tapi baru bocornya hari Minggu. Iya. Serius, itu serius. Nah ini percaya nggak percaya teman-teman ya. Kalau ngomongin masalah kayak gitu, itu gue percaya. Kalau gue percaya, mungkin Vario gue juga pernah bocor banget Mas. Semuanya olinya, oli gearbox, oli Bareng mesin, gitu ya? semua power steering gitu Vario tuh. Gara-gara gue diemin di garasi. Bocor semuanya. Akhirnya gue isi-isiin, gue bawa, terus gue panggil mekanik lah. Dengan harapan mau gue cek bocornya. Iya. Tapi kata mekanik kayak gini, bos cuci dulu mobilnya. Kalau udah terlalu banyak bekas olinya, nanti nggak ketahuan olinya bocor dari mana. Gue isiin semuanya, yang kurang-kurang gue tambahin, gue bawa ke tempat cuci steam, kolongnya semua. Sampai rumah nggak ada yang bocor. Itu percaya nggak percaya? Terus olinya dari mana itu Mas?
Iya bocor, pasti dari mobil itu kan karena olinya kurang semua. Oh. Tapi nggak keluar lagi nggak keluar maksudnya. lagi. Jadi kalau ngomongin masalah itunya tetap ada tuh teman-teman. Punya perasaan lah. Benar. Nah jadi gue percaya mas, kalau lu ngomong kayak gitu gue percaya. Tapi mungkin teman-teman yang di rumah yang nggak into ke car enthusiast, lu apa sih? Lebay. Lebay lo gitu. Mobil gue sering ngajak ngobrol. Yang gue cerita pernah di YouTube tuh mas tuh, starlet gue. Nih mungkin bini gue nonton ya, wajar lah ya. Gue waktu itu punya mantan mas. Ya. Gue bilang gue nggak akan lagi jemput dia pakai mobil itu. Satu hari dia minta jemput lah. Gue udah nggak mau, akhirnya minta jemput. Ya udah jemput. Gue jemput dari rumah, AC normal dingin semua. Sampai kampusnya, di depan pintu kampusnya AC-nya adem, anyep, nyep. Angin-angin doang. Angin-angin doang. Terus hari itu panas banget. Iya kenapa panas banget mas? Persis banget kayak Brami kemarin. Panas banget, nggak lama hujan, banjir. Jadi mobil ngembun semua. Total gue nggak bisa jalan, berhenti di pom bensin. Kenapa nggak berhenti jalan? Udah gitu nih emang suwe ya jatuhnya. Jadi gue berhenti di pom bensin. Orangnya ngomong gini, mas naikkan lagi ke atas. Jadi gue naikin mobil gue ke atas. Jalannya banjir, pom bensinnya banjir. Jadi gue kejebak di dalam pom bensin naik mobil itu. Di pom bensin pun banjir. Di pom bensinnya banjir. Gila itu. Gue anterin dia pulang. Besokannya gue nyalain, normal AC-nya. Nggak ada bocor, dingin, iya, normal. Makanya hati-hatilah, maksudnya kalau ngomong kadang cuma iseng pengen beli ini, kadang dia nanti ada trouble gitu. Iya, itu percaya. Maksudnya sesuatu hal yang kalian sukain, terus nge-treat dengan baik, ya menurut gua ada soul-nya. Dengan baik ya, bukan sempurna ya. Maksudnya, iya, dengan baik. Ini kan masih banyak cacatnya, mungkin, ya semampunya. Iya dong, kan ngomongin masalah kemampuan kan berbeda-beda, ada prosesnya, bener. Jadi itulah mas, bener juga kalau yang tadi Mas Feby ngomong, semua itu butuh proses. Jadi itu yang sekarang kebanyakan mas, orang tuh maunya instan. Jadi mobilnya, tapi menurut gua rasa sayangnya akan beda. Iya, karena dia memang dari pertama goalnya validasi. Betul. Nggak salah sih. Betul. Tapi kayak itu memang yang diprioritasin banget gitu. Mungkin ya. Ini benar. Jadi udah nggak penting. Jadi gimana mas kalau kasih mobil, bangun, punya foto-foto likes 2000 katanya itu udah cukup. Iya, transfer mobil jogrok. Keluar udah, yang penting love-nya ribuan dah cukup nih. Iya, tapi mungkin karena culture-nya yang beda juga mas. Iya, dan itu nggak apa-apa juga sih. Iya, nggak salah. Tapi kalau menurut kita tuh, ya kalau kalian ya dinikmatin, ya mungkin ada prosesnya. Ya kan tipenya banyak mas, kan hukum malam. Nanti kalau dia memang berkembang, berproses jadi yang entusias, pasti dia akan tetap. Kalau enggak kan paling udah pensiun, ganti Nova Standard atau apa. Udah males, capek banget ini. Iya benar. Iya, kan? Itu benar tuh. Seleksi alam benar, aja pasti. Iya, seleksi alam benar. Ganti-gantian aja orangnya. Iya, tapi maksudnya gini loh. Jadi gini teman-teman, kenapa kita tuh ngebahas mobil yang benar-benar common dan di mata kalian, ataupun gue tuh sering banget ngomong gini. Jadi nih kayak Maestro ini, mobil masih affordable. Makanya gue ngobrol sama Mas Feby untuk tahu trik-triknya apa yang mesti diperhatikan. Jadi gue pengen banget nih teman-teman yang di rumah mungkin yang suka sama mobil kayak gini, tapi selalu dihantui sama omongan yang kayak itu tuh mobil tua, tahu mobil tua tuh nyusahin, mobil tua tuh ini, mobil tua tuh itu. Saat lu lakuin, memang ya kata Mas Feby tadi kan, ya ada aja trouble-nya, tapi itu yang bikin jadinya lu malah tambah sayang, bonding jadinya. Yang jadi penting seneng ya mas ya? Ada seninya, benar. Iya. Yang penting seneng. Iya. Benar. Yang penting seneng. Tergantung pembawaannya aja. Kalau lu bawa happy ya happy aja. Kalau nggak seneng punya uang misalnya ya, mau ke bengkel terus kan capek. Meskipun kawannya dia nggak seneng. Iya, dia punya ini uangnya nih. Tapi kalau tiap hari ke bengkel pas seminggu 3 kali, aduh capek nih. Karena nggak seneng. Karena cuma ikut-ikut aja kan. Iya benar. Itu benar. Tapi dari ikut-ikut banyak yang jadi bener, nggak masalah sih. Itu proses-proses semua orang. Iya, benar-benar kata Mas Feby tadi, itu akan ada seleksi alamnya. Yang kalau yang benar-benar antusias akan terus. Kalau yang enggak ya habis itu hilang. Gimana caranya pokoknya mobilnya ala lah pokoknya. Itu ya, makanya tapi gua kagum nih, maksudnya dengan semua yang diomongin Mas Feby gitu ya. Tapi Mas Feby ini tetap pakai mobil ini harian. Jadi selama 3 hari gue di sini teman-teman nih, mobil ini selalu jalan. Mobil ini selalu jalan kemana aja, kayak kemarin kita di Season of Rap, Mas Feby jalan, malam juga ketemu Mas Feby jalan gitu loh. Terus sekarang juga Mas Feby jalan juga naik mobil ini. Jadi memang benar-benar ya sang maestro benar udah melekat banget ya kan, jalan-jalan pakai maestro. Makanya kalau Airsus di saya itu, kalau saya cakepnya mungkin nomor 2, nomor 1 tuh yang penting bisa kemana-mana. Karena saya pengen bisa kemana-mana. Kondangan ke kaki gunung ya pakai ini, ke gang-gang kecil ya pakai ini. Kaki gunung perahu, kondangan temen itu, hajatan. Oh ya? Iya, kemana aja harus bisa, karena
ada puasnya tuh kalau ada tempat foto gitu kayak aduh keren sih. Cuman itu kayaknya semakin sebahan Batman buat orang. Dikira wah bisa sampai sini nih. Ya akhirnya nyoba mungkin terus waduh kok trouble, kok jelek jalannya. Ya saya nggak ikut-ikut. Kok nyangkut ya gitu. Kok nyangkut. Iya. Jangan, makanya Airsus buat saya lebih ke fungsinya. Nah kan tadi udah Mas ngomong pakai Airsus supaya bisa kemana-mana. Iya. Nah ini sekarang kita bahas aja si kaki-kakinya. Kalau kaki-kakinya nih Mas udah ganti apa aja di sektor kaki-kaki? Lebih ke bener-benerin ya. Airsus, ya. Terus Airsus pakai apa Mas? universal tapi belinya lewat Feel Air. Oke. Lewat Drag Garage Salatiga. Oke. Pakai Airsus. Ngomongin nih Airsus nih Mas nih. Kan banyak juga seperti kayak gue nih. Gue lebih, kalau gue pribadi gue lebih enggak apa ya? Bukan ngomongin cocok nggak cocok ya, tapi gue lebih jadi was-was kalau pakai Airsus. Dan Mas Feby ini malah jadinya kenapa pakai Airsus karena bisa kemana-mana. Iya dong. Iya. Tapi tetap was-was juga. Oh tetap was-was juga. Ya jadi was-was karena lebih sering dipakai. Jadi. Iya. Karena si Airsusnya sendiri ini kan punya treatment khusus Mas. Iya dong. Nah ngomongin masalah treatment khusus si Airsus, ini kan Mas udah pakai ke Bali. Terus kemana lagi? Banyak Mas mana sih ya, sudah kemana-mana. Udah jauh perjalanan dengan menggunakan iya. si Airsus ini. Kalau gue pribadi, menurut gue Airsus itu banyak kepikirannya lah. Dari mulai bocornya, karena itu yang selalu gue ituin, tadinya per, dirubah jadi balon. Yang dimana itu nggak sesolid besi. Dan isinya angin. Iya dong. Nah, kalau ngomongin nama Mas Feby, biar bisa kemana-mana. Selama Mas perjalanan dengan Airsus itu, gimana Mas? Kalau turun-turun ya sering Mas. Ambles kan gitu. custom, ya dikit-dikit angkanya, hasilnya kan biasa. Ya kalau taki gimana ya, sekarang mobil top-top aja semua pabrikan kayaknya udah Airsus semua. Ada Land Rover Airsus, Land Cruiser VX dari 200 sudah Airsus ya. Apalagi semua S-Class, BMW seri 7 Airsus semua. Iya. Maka mereka beneran ya, pabrik maksudnya keluar cengar emang udah itu. Iya benar. Kalau kita kan ya biasa lah. Tapi tadi gue dapat masukan dari Mas Feby. Mas Feby ini ya teman-teman ya. Feel-nya malah katanya beloknya enakan pakai Airsus. Kalau di mobilku nggak tahu Mas, rasanya kalau di jalan pendek gitu buat kenceng gitu ngikut gitu Mas. Kaget aku. Terus pernah naik yang bolt on itu juga enak banget sih Mas. Iya pasti. Karena kan Airsus juga awalnya diciptain kalau nggak salah emang buat performance duluan kan malah. Iya, tapi kan kesini-sininya mungkin ada banyak nih Mas. Yang kalah balap. Iya, penggunaannya. Iya. Gitu ya kan. Nah tapi ini benar, kalau gua ngerasain masih, ya nggak tahu sih ini karena pribadi kali Mas ya, nggak yakin aja. Jadi kalau gua nggak yakin kan jadinya serba jadi kepikiran, ini nggak bisa kayaknya, ini nggak bisa. Ternyata dari Mas Febynya sendiri malah enakan pakai Airsus dibanding pakai yang kemarin waktu static potong per ya? Potong per dari per standar potong? Enggak, pakai per Prestige sampai lupa. Oke, nah ini ngomongin masalah si Airsus lagi. Memang sekarang udah pakai balon. Si shock breaker Mas ganti nggak? Udah diganti, cuman lupa kemarin sama Candy yang Salatiga itu. Ya. 4-4-nya baru ganti. Ini enak banget. Pakai shock breaker apa? Lah itu lupa. Oh tapi bukan pakai Maestro? Oh enggak, udah. Yang dulu pertama Maestro dipotong. Karena kalau nggak dipotong lantainya nggak bisa nempel. Benar. Jadi gini teman-teman. Teman-teman juga jangan, kan dulu kita kan bodoh-bodohan nih Mas nih. Mobil copot per. Enggak pendek. Karena sebenarnya masih standar. Iya. Gantung aja udah. Mobil jalannya udah kayak lu lupain deh itu kayak pakai kayu. Mobil bawahnya abis tapi gitu aja mobilnya. Tua. Kayak naik go-kart. Iya. Pendek enggak. Nah itu yang harus diperhatiin sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendekin mobil itu ada modifikasi juga di sisi shock breakernya. Nggak cuma per doang. Jadi kalau kuncinya mendekin mobil itu nggak cuma pernya doang. Shock breaker juga harus dirubah. Seperti mobilnya Mas Feby ini. Ini pakai Airsus ya benar. Tapi kalau pakai Airsus doang, pakai shock breaker standar dengan tinggi yang sama, nggak akan semendek ini. Benar ya Mas? Itu depan kalau nggak motong ke knuckle juga tetap belum habis. Motong ke knuckle? Iya harus motong ke knuckle. Tak potong. Potong sambung lagi. Nah, iya kalau dipotong doang nggak disambung lagi kan ini mobilnya jatuh ya Mas, ya nggak ada knuckle-nya. Nah, ini ngomongin masalah tadi kan udah
Airsus berarti udah pakai tadi universal. Iya. Tapi keluarin dari Philips. Iya. Oke, untuk shock breaker di custom dipendekin. Nah, ngomongin masalah si knuckle nih Mas nih. Dipotong dan disambung lagi. Tahu nggak Mas ukuran pendeknya itu ngurangin berapanya? Disebelahin, pakai penggaris, spidol, sikat. Berapa sentinya? Ya pertama cuma ngira-ngira. Kecok itu temanku itu serba bisa. Tanya, "Cok, pernah ngetok knuckle hurung? Wani rak wani? Ayo. Berani nggak berani? Ya udah ayo." Oke. Berapa sentinya diukur nggak Mas? Diukur. Berapa senti? Lupa, 2,5 apa? 3 lupa. Oh, dibantu Mas Fandri juga, Prokerto. Oke, 2,5 sampai 3 senti atau mili hitungannya? Senti. Senti ya? Senti. Kalau mili nggak kacek. Pak Boy potong, sambung kok nggak ngaruh ya, nggak ada bedanya. Iya, emang potongnya juga harus pas ininya apa ya, bukan pas lengkung ya. Ada lupa aku Mas. Iya, karena itu kan di situ itu nopang semuanya Iya, dong. Si knuckle itu. Iya. Kalau hitungannya nggak benar, jadi teman-teman ya, teman-teman harus di tempat yang benar. Kemarin Iya. kerjaan di mana Mas? Ngerjain sendiri sama temen, dipandu Mas Fandri lewat telepon, terus potong aja udah, las lagi. Terus capek entek, knalpotnya udah nempel ya udah. Berani ya. Tapi sampai sekarang aman. Nah itu, kayaknya titik pengelasannya juga harus di titik-titik yang benar, motongnya juga harus di titik yang benar. Kalau dipotong itu kan ada soalnya ada titik buat nahan bebannya, Tumpuannya. Mas, tumpuannya kan gitu. Jadi 3 cm dikurangin si knuckle. Mungkin ya, kayaknya kalau nggak salah hampir 3 cm ya. Makanya bisa sependek ini depannya. Bisa. Kalau belakang? Enggak, udah. Belakang udah gini aja. Iya, shocknya aja yang dipotong Ganti shock dulu. doang? Nah, dulu dipotong, sekarang ganti. Nah, kalau si Vario itu naik tower, Mas. Bukan Oh, naik tower iya. sih. Ini sebenarnya kan kalau Vario itu kan ada camber armnya. Iya. Yang dimana saat dia pendek banget si camber arm ini udah kena si Atap. sampingnya atap si sampingnya tower. Sebenarnya si shock breakernya itu karena gue nggak berani ngerubah dari shock breakernya karena geometri mobilnya akan berubah nih Iya. kalau nggak dihitung benar-benar gitu loh. Jadi di samping shock breaker itu si daging gue naikin. Ini naik nggak Mas? Enggak, Hanya knuckle-nya aja. knuckle. Jadi nggak pakai naik sisi tower. Enggak, kalau ke 18 kayaknya iya. Soalnya ada temen maestro juga, Airsus 18 itu dibuka kap udah ban, bagasi juga udah ban. Enggak sih, enggak sampai se ekstrim itu sih ya Mas ya. Oh. Kalau dibuka ban nggak ada mesin. Mungkin cuma ban next doang. mending tubular sekalian. Wah, itu malah jadiin tubular nggak tuh maestronya ya nggak? Bawa prorok. Ya cocok sih. Cocok. Pulang-pulang pakai ban ya. Astagfirullahaladzim. Wah, ini buat vlogs nih. Nih kalau tumpah sih Ini rame. tutupnya nggak kencang. Kalau tumpah sih rame nih. Grogi lah. Pas lah kalau itu kerjaan di prorok ya Mas kalau pakai tubular ya. Iya. Iya. Mantap. Keluar pakai bannya MT. Ya, bisa segini. Benar. Kayak kucing hip-hop. Kayak kucing. Nah, berarti pakai 18 harus kayak gitu. Kalau pakai ini pakai ring berapa Mas? 17. Velgnya? 17. Iya. Jenis velgnya? Workseeker EX. EX. Nah, ini yang lucu nih teman-teman nih. Ini kalau lu perhatiin bautnya nempel. Biasanya si maestro itu 4 kali 114. Iya. Kalau orang ngomong jauh, 4 jauh. 4 jauh. Iya nggak? Iya, Ngomong iya, gitu kan. benar. Kalau 400 tuh 4 deket lah. Iya, gitu. betul. Ini 414. Velgnya PCD berapa Mas? 400. 400. Dilas. Enggak lah, pakai adaptor. Karena gini teman-teman. Nah, ini juga buat informasi juga buat teman-teman. Dari 400 dibubut. Jadi kan kalau dari 400 ke 5 itu bisa bubut. 400 ke 414 setahu gua nggak bisa. Nggak bisa. Langsung dibubut di tromol itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena katanya itu nggak muat dari si tromolnya. Dan yang paling penting itu adalah setahu gua ya, si center bore dari si mobil 414 dan mobil 400 itu ukurannya beda. Setahu gua 414 itu lebih gede center bore-nya. Jadi kalau dipakai niflak 400 akan ada ngebubut si center bore-nya. Harus pakai nyesuaiin lah. Betul. Nah ini sekarang pakai adaptor Mas. Pakai adaptor. Berapa senti? Yang depan 2 cm sama spacer berapa ya itu ya? Spacer 8 apa 4 lupa. Jadi taruhlah 2,8 Iya, anggap senti. 28 mili ya. 28 mili, 2,8 senti ya. Belakang? Belakang sama ukuran adaptornya, tapi udah nggak pakai spacer.
Oke, berarti 2 cm di 2 belakang. senti. Nah, ini velg ring 17. 17. Lebar 89. 89, offsetnya ET 2030. 820 930. 820 930. 930. Nah, ini teman-teman nih, ini kalau teman-teman mau pakai Maestro dengan setelan yang kayak gini, velg yang optimalnya itu berarti minus 8. Iya, 17 lebar 8, offsetnya minus 8, bener Iya. dong? Kalau nggak pakai adaptor, mungkin lebarnya bisa lebih lebar. Betul. Kalau 89, offsetnya minus 8 nih. Yang belakang 0. Iya dong, Iya. karena kan Ini offset tapi 20. miring banget loh, Mas. Minus berapa? Nggak pernah nganu sih lihat berapa. Spuringan? Kalau air out, kalau jalan sih biasa. Kan Iya, buka dia. iya, nah itu kalau Honda soalnya gitu. Jadi semakin pendek semakin miring. Iya. Iya dong. Kalau naik buka enak. Iya benar. Jadi mobilnya tuh ada soalnya beberapa mobil yang pendek ya miring, tinggi ya miring. Miring. Ini nanti semakin tinggi dia buka kayak orang doa, Mas, gini nanti. Oh, iya. Malah jadi doa, ya jadi plus ya nggak? Kalau 0 kayak stiker WA gini nanti. Kayak stiker WA gitu. Nah, Mas, ngomongin masalah tadi kan nih velgnya, ini kan ngomong Mas tadi miring banget dengan spek velg ini. 1789 offset 20 dan 28. 20 dan 30. Sorry, 20 dan 30. Depan 30, belakang Depan 20, lo depan 20. belakang 30. Belakang berarti belakangnya plus 10. Ya, Sekarang plus karena pakai 10, adaptornya karena dikurangin 20. 20, ya benar. Nah, Mas, camber kit itu pakai nggak? Motong-motong. Belum. Gimana ya, Mas? Ya itu tadi kalau sambung dari cerita pertama udah mau nabung, mau modif apa, rusak apanya gitu. Udah ngumpul-ngumpulin uang lagi, rusak apa gitu. Jadi ya beli pelek tuh kalau nggak harus nekat, ya nggak beli-beli, Mas. Iya. Nanti jatuhnya cuma jadi kayak restorasi malah. Udah nggak modif kalau nggak dinekatin, nggak dipaksa. Iya. Tapi ini camber kit dipotong apanya, Mas? Upper armnya kurangin aja. Geraji kurangin lagi biar bisa miring. Nah, si belakang berarti kan pakai cambernya masih lurus dong? Udah potongan juga. Iya, lurus berarti potong dipendekin aja. Ya. Oke, upper armnya dipendekin juga. Soalnya kan ini kan asik, enaknya kan camber otomatis, Mas. Iya. Honda kebanyakan Iya. mungkin ya. Jadi enak kalau. Jadi menyesuaikannya nggak jauh. Ya kalau camber dia gini, kalau anu dia kan. Iya, benar. Oke. Berarti kayak kaki itu aja, Mas, kayak kaki. Ada yang dirubah lagi mungkin? Nggak ada, banyak di ini benerinnya. Banyak dibenerinnya. Udah nggak pengen lagi lah, ngapain gitu, penting potong. Kalau aku malah bukan cuman kabrio, Mas, pengen kayak rata aja. Ya nggak usah pakai pilar-pilar. Mandi ya, Mas ya. Jadi kayak bak Ganti mandi ya. yang keropos lantai semua. Iya.